Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Ayun, NIM C2401211088 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 58. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan guna melengkapi penugasan saya, yaitu micro teaching untuk mata kuliah atau praktikum biologi perikanan. Yuk teman-teman, simak materinya. Perikanan merupakan sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, hingga penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbarui. Studi mengenai perikanan ini biasa kita kenal dengan biologi perikanan, yang mana salah satu hal yang dipelajari di biologi perikanan ini adalah mengenai pertumbuhan. Nah, pas banget nih teman-teman, pertumbuhan ini merupakan topik materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih apa sih pertumbuhan itu? Jadi teman-teman, pertumbuhan secara umum merupakan bertambahnya panjang, volume, ataupun bobot per satuan waktu. Sedangkan untuk pertumbuhan populasi adalah pertambahan atau penurunan populasi dalam satuan waktu. Pertambahan populasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor nih teman-teman. Salah satunya adalah kelahiran dan kematian serta migrasi. Pertumbuhan ini dibagi menjadi dua menurut Effendi. Yang pertama, pertumbuhan secara mutlak. Pertumbuhan secara mutlak ini merupakan rata-rata ikan pada umur tertentu. Sedangkan yang kedua adalah pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan nisbi merupakan eh, panjang atau berat awal periode tersebut. Nah, salah satu cara untuk kita dapat menganalisa pertumbuhan ini adalah dengan parameter panjang dan juga berat nih. Biasanya kita kenal rumusnya dengan W sama dengan A dikali L pangkat B. Nah, korelasi antara panjang dan berat ini biasanya bisa dibagi menjadi tiga nih teman-teman. Yang pertama yaitu isometrik. Isometrik ini merupakan bila nilai B sama dengan 3 atau pertumbuhan panjang dan berat itu sama besarnya. Nah, ada lagi dua lagi di mana B ini tidak sama dengan 3 nih teman-teman. Yaitu yang pertama nilai B lebih besar dari 3. Ini dikenal dengan allometrik positif, yaitu nilai berat lebih dominan daripada nilai panjang. Yang kedua, apabila B lebih kecil dari 3. Ini dinamakan dengan allometrik negatif. Nilai allometrik negatif ini biasanya nilai panjang lebih dominan daripada nilai berat. Nah, teman-teman, dari tadi aku udah jelasin nih kalau misalkan pertumbuhan ini mempunyai hubungan antara panjang dan juga berat nih, teman-teman. Makanya analisis data yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu menggunakan dengan pertumbuhan panjang dan juga pertumbuhan berat pastinya. Pada pertumbuhan panjang, kita nih harus memastikan ikan kita ini diukur panjangnya, baik itu secara panjang total, panjang baku, panjang cagak, dan lain sebagainya. Kita harus memastikan ikan sampel kita ini diukur secara keseluruhan, teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Terus setelah mengukur panjang, pastinya nih kita harus mengukur beratnya juga nih. Kita harus ukur berat dari ikan sampel kita ini berapa sih gram yang ada di ikan tersebut, sehingga nantinya kita bisa mengkonversi umur atau pertumbuhan dari ikan tersebut dengan rumus W sama dengan AL pangkat B. Nah, teman-teman, pada praktikum kali ini ada beberapa prosedur nih untuk kita akhirnya nanti bisa mengetahui data-data yang kita inginkan. Seperti yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini itu mencakup botol jar, tempat makan, alat bedah, ikan sampel, penggaris, spidol, dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya kita juga harus menyiapkan ikan yang segar nih. Pada kesempatan kali ini, kelompok praktikum saya mendapatkan ikan layang untuk diidentifikasi. Selanjutnya, kita harus melakukan pengukuran berat pada ikan sampel tersebut. Kita harus melihat secara teliti berapa sih berat ikan sampel yang kita punya. Selanjutnya, setelah kita mengukur berat dari ikan sampel, kita bisa mengukur panjangnya nih teman-teman. Kita harus melengkapi data panjang total, panjang cagak, panjang baku, besar lebar bukaan mulut ikan, dan lain sebagainya nih teman-teman. Selanjutnya jangan lupa nih, kita juga harus mendokumentasikan ikan yang masih segar. Selanjutnya, kita bisa nih mulai melakukan pembedahan. Nah, saat dibuka itu, kita bisa loh teman-teman mengetahui kelamin ikan. Di situ kita bisa lihat dari gonatnya nih teman-teman. Kalau misalkan kita lihat gonatnya ini warna putih, itu tandanya ikan tersebut adalah ikan jantan. Sedangkan kalau misalkan kita lihat gonatnya ini warnanya itu merah, itu tandanya ikan tersebut merupakan ikan betina. Nah, mungkin segitu aja nih yang bisa aku sampaikan pada praktikum kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa di micro teaching selanjutnya.